Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Saudara-saudara, apakah yang akan kita katakan tentang Abraham, bapa leluhur kita? Sebab jika Abraham dibenarkan karena perbuatannya, maka ia mendapat alasan untuk bermegah, tetapi bukan di hadapan Allah. Sebab apa kata kitab suci? Abraham percaya kepada Tuhan, dan Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Kalau ada orang bekerja, upahnya diperhitungkan bukan sebagai hadiah, melainkan sebagai haknya. Tetapi kalau ada orang yang tidak bekerja, namun percaya kepada Dia yang membenarkan orang durhaka, imannya diperhitungkan menjadi kebenaran. Demikian juga Daud memuji bahagia orang yang dibenarkan Allah, bukan berdasarkan perbuatannya. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, dan dosa-dosanya ditutupi. Berbahagialah orang yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Engkaulah persembunyian bagiku, Engkau melindungi aku sehingga aku selamat dan bergembira. Engkaulah persembunyian bagiku, Engkau melindungi aku sehingga aku selamat dan bergembira. Berbahagialah orang yang pelanggarannya diampuni dan dosa-dosanya ditutupi. Berbahagialah orang yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan dan tidak berjiwa penipu. Engkaulah persembunyian bagiku, Engkau melindungi aku sehingga aku selamat dan bergembira. Akhirnya dosa-dosaku kuungkapkan kepadamu, dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku menghadap Tuhan dan mengakui segala pelanggaranku. Maka Engkau sudah mengampuni kesalahanku. Engkaulah persembunyian bagiku, Engkau melindungi aku sehingga aku selamat dan bergembira. Bersukacitalah dalam Tuhan, bersorak-sorailah hai orang-orang benar, bersorak gembiralah hai orang-orang jujur. Engkaulah persembunyian bagiku, Engkau melindungi aku sehingga aku selamat dan bergembira. Haleluya, haleluya, haleluya. Tunjukkanlah kiranya kasih setiamu, ya Tuhan, sebab padamulah kami berharap. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Sekali peristiwa berkerumunlah beribu-ribu orang sehingga mereka berdesak-desakan. Yesus lalu mulai mengajar
pertama-tama kepada murid-muridnya, katanya, "Waspadalah terhadap ragi, yaitu kemunafikan kaum Farisi. Tiada sesuatu pun yang tertutup yang takkan dibuka, dan tiada sesuatu pun yang tersembunyi yang takkan diketahui. Karena itu, apa yang kalian katakan dalam gelap akan kedengaran dalam terang, dan yang kalian bisikkan ke telinga di dalam kamar akan dimaklumkan dari atas atap rumah. Aku berkata kepadamu, hai sahabat-sahabatku, janganlah kalian takut terhadap mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi kemudian tak dapat berbuat apa-apa lagi. Aku akan menunjukkan kepadamu siapakah yang harus kalian takuti. Takutilah dia yang setelah membunuh mempunyai kuasa untuk melemparkan orang ke dalam neraka. Sungguh aku berkata kepadamu, takutilah dia. Bukankah burung pipit dijual 5 ekor 2 duit? Sungguh pun demikian, tidak seekor pun dilupakan Allah. Bahkan rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Karena itu jangan takut, karena kalian lebih berharga daripada banyak burung pipit." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara sekalian yang terkasih, kembali dalam bacaan Injil hari ini, Yesus mengingatkan para muridnya untuk waspada atas pengaruh kemunafikan kaum Farisi. Seperti ragi yang mempengaruhi adonan, kemunafikan juga bisa mempengaruhi keadaan. Kalau pengaruh itu adalah pengaruh yang baik, pada saatnya tentu buahnya juga akan baik. Tetapi kalau pengaruh kemunafikan, jelas meskipun mungkin awalnya tampak baik, bisa jadi justru hasilnya tidak selalu baik karena tidak berangkat dari kejujuran. Dan untuk itulah tadi Yesus mengatakan, lebih baik takut kepada siapa yang bisa melenyapkan atau melempar orang ke dalam neraka, daripada hanya takut kepada misalnya apa yang ditetapkan sebagai aturan lalu orang harus mengikuti itu dalam kemunafikan. Kejujuran di hadapan Tuhan artinya bahwa orang percaya bahwa Allah senantiasa memperhatikan dalam arti yang lebih positif, bukan mengawasi seperti misalnya polisi yang mengawasi orang yang melanggar, tetapi memperhatikan dalam arti menyelenggarakan seluruh hidup ini. Sehingga para murid diajak untuk percaya kepada Dia yang setelah membunuh tetapi punya kuasa melemparkan orang ke dalam neraka. Memperhatikan, menyelenggarakan kehidupan, sehingga tidak perlu di hadapan Allah yang penuh perhatian ini membangun sikap munafik, kelihatan baik, tetapi misalnya di dalam hati ternyata lain. Yesus memberi contoh yang amat indah dengan mengambil sosok burung pipit yang bagi Yesus binatang kecil, tetapi toh tak pernah dilupakan oleh Allah. Ia senantiasa hidup dengan apa yang ada di sekitarnya, apalagi para muridnya, apalagi kita sebagai pribadi yang jauh lebih berharga dari burung pipit, pasti juga akan diperhatikan oleh Allah. Maka mari saudara sekalian yang terkasih, kita mengembangkan sikap kejujuran
bukan hanya untuk diri sendiri atau orang lain, tetapi lebih-lebih di hadapan Allah kita masih berani transparan dan semakin percaya Ia yang menyelenggarakan hidup kita tidak pernah sedetik pun misalnya melalaikan kita. Dan karena itu dengan kepercayaan yang semakin besar, semoga kita boleh hidup dengan lebih transparan karena kita tidak mau menutupi apapun yang ada di dalam diri kita. Terlebih lagi kita tidak mau hidup hanya kelihatan baik di depan orang, tetapi yang lebih penting apakah kita berani hidup dengan transparan di hadapan Allah, dan karena itu di hadapan sesama pun kita akan hidup dengan lebih transparan pula.